Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Berjumpa lagi dengan saya pada pagi hari ini di Renungan Lansia. Adapun yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini adalah andalkanlah Tuhan senantiasa. Sumber pembacaan kitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia ayat yang pasal 17 ayat yang kelima sampai dengan 10. Bapak Ibu, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan atas perlindungan dan pengasihan Tuhan. Kami boleh ya Tuhan bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kami kesempatan ya Tuhan dengan media online ini ya Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus ya Tuhan mengurapi kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengerti, bisa memahami, dan juga firman-Mu tertanam di dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Bapa. Kami sadari ya Tuhan banyak pelanggaran dan kekurangan yang kami lakukan ya Tuhan. Maafkanlah kami Bapa. Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami berserah Bapa. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat yang kelima hingga 10. Demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang memuji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah Bapak Ibu, ayat Alkitab yang menjadi sumber bahan renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Kristus Yesus, Yeremia ini seperti yang kita ketahui bahwa dia adalah nabi yang dipilih oleh Tuhan pada masa pemerintahan kerajaan Yehuda, Raja Yosia. Jadi pada masa itu Tuhan melihat bahwa kehidupan umat Tuhan, bangsa Yehuda, dalam kehidupan mereka sehari-hari telah jauh dari Tuhan. Mereka sering berbuat kesalahan yang di mata Tuhan itu seolah-olah mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak berpengharapan kepada Tuhan. Nah, Tuhan memilih
Nabi Yeremia untuk memberi peringatan kepada bangsa Yehuda melalui nubuatan seperti yang kita baca pada pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Jadi dari pembacaan firman ini kita melihat bahwa Tuhan sedang berbicara mengenai dua kondisi, yang mana kondisi itu kondisi yang saling bertentangan atau kontras, berbeda, ibarat hitam dan putih gitu. Jadi di mana kondisi ini merupakan pilihan hidup bagi manusia. Apakah itu manusia ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, atau sebaliknya hidup dengan kehendak bebasnya tanpa pengasihan Tuhan. Jadi seperti kita lihat di ayat 5 dan ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan mengutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi kalau amarah itu ditingkatkan, ya mungkin kata-kata terkutuk ini merupakan tingkatan yang luar biasa tinggi ya. Artinya tingkat kemarahan Tuhan sudah pada puncaknya, bukan hanya sebatas teguran, tapi sudah mengutuk. Gitu. Jadi kenapa bisa kita manusia mengandalkan kekuatan kita, menjauh daripada Tuhan? Mungkin pertanyaannya, harusnya kita manusia ini yang sudah mendapatkan pengajaran dari Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan, harusnya kita sudah mengetahui, oh kita harus berpengharapan kepada Tuhan. Ya, tapi kembali lagi bahwa kita manusia itu punya yang namanya kehendak bebas. Ya, jadi kita juga sering dalam kita mengingini sesuatu atau dalam kita merencanakan sesuatu, kita sering terlena karena ambisi, ya, karena hasrat yang menggebu-gebu. Kita sering terlena bahwa kita lupa untuk menanyakan apakah yang kita ingini itu sesuai juga dengan kehendak Tuhan, atau hanya sebatas kepuasan nafsu kita semata. Nah, pada saat-saat kondisi seperti itulah kita manusia sering terjebak. Kita akan berupaya dengan segala sumber daya yang ada pada diri kita demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita menggunakan harta kita untuk menyogok, menyuap, atau mungkin bisa juga kita menggunakan kekuatan kita untuk menyingkirkan yang lain yang menjadi penghalang bagi ambisi kita. Atau mungkin juga kita bisa menggunakan jaringan atau relasi kita untuk mengupayakan tercapainya apa yang kita ingini. Nah, di dalam kita melakukan segala strategi, menggunakan segala sumber daya kita itu dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah, secara otomatis kita telah menjauh dari Tuhan. Dan disitulah Tuhan murka. Dan
kondisi yang sebaliknya di ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa Tuhan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa tidak akan mengalami datangnya panas terik. Artinya kita selalu tetap dalam pengasihan Tuhan. Tidak perlu khawatir dalam tahun kering. Artinya kita tetap dalam tangan pengasihan Tuhan. Tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya kita berkat Tuhan kita tetap bisa survive, bahkan memberikan kontribusi. Jadi untuk kondisi yang baik ini kita juga bisa dikhawatirkan, ya, mungkin kita bisa salah paham. Apakah kita menganggap bahwa kalau Tuhan berkenan kepada kita lantas kita jauh dari persoalan, tidak memiliki kendala hidup sama sekali? Apakah kalau Tuhan berkenan kepada kita maka segala sesuatu yang kita ingini akan tercapai? Nah, di situ juga kita punya potensi untuk salah memahami kondisi kita, Tuhan berkenan kepada kita. Jadi sebenarnya tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Artinya tetap kita dalam hidup juga, ya, Tuhan berkenan kepada kita bukan berarti kita tidak ada persoalan. Tapi seperti yang dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 13, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia akan membiarkan kamu dicobai, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Artinya, walaupun Tuhan berkenan kepada kita, bukan berarti kita tidak ada kendala, tapi Tuhan senantiasa menemani kita dalam kita menghadapi kendala-kendala tersebut. Tuhan akan memberikan jalan bagi kita untuk melalui persoalan-persoalan tersebut. Pada saat kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai kita, sebab Tuhan setia dan adil. Nah, terus di ayat yang ke-9 dan 10 di situ dikatakan bahwa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapa yang dapat mengetahui? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, ayat yang ke-9 dan 10 ini menjelaskan kepada kita bahwa ada kalanya kita manusia, ya, untuk bersikap menjaga image atau jaim gitu, bersikap seolah-olah kita adalah orang saleh, ya, bersikap seolah-olah kita adalah orang baik, ya. Tapi mungkin itu berguna bagi manusia, bisa memperdaya manusia. Tapi firman ini menjelaskan bahwa itu tidak berguna bagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang menyelidiki hati.
yang menguji batin. Artinya Tuhan adalah Tuhan yang maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membalaskan segala sesuatu sesuai dengan perbuatan kita, bahwa Tuhan itu adil dan setia. Jadi apapun yang kita lakukan, mungkin kepada sesama manusia kita bisa sembunyikan. Kita menyikut orang, mungkin kita bisa menutupinya dengan menggunakan segala macam upaya kita. Tapi dengan bersikap seperti itu, bahwa kita sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi marilah Bapak Ibu, kita menyadari bahwa dalam menjalani hidup sehari-hari, kita sebagai umat Tuhan diperingatkan melalui firman ini untuk selalu terus berpengharapan kepada Tuhan. Adapun kita untuk bisa lebih konsisten berpengharapan kepada Tuhan adalah dengan pengenalan terhadap Tuhan itu sendiri. Jadi media kita untuk bisa lebih mengenal Tuhan adalah dengan komunikasi, yaitu doa, dan juga dengan membaca firman. Disitulah kita akan mengalami kedekatan dan mengalami pengetahuan yang benar terhadap Tuhan. Semakin kita mengetahui, semakin kita mengenal dengan baik Tuhan, maka kita juga akan pasti semakin dekat dengan Tuhan. Kita otomatis lebih sering teringat, oh saya perlu ini, apakah Tuhan berkenan dengan itu? Saya mengingini ini, apakah Tuhan berkenan dengan itu? Saya akan melakukan ini, apakah Tuhan berkenan dengan itu? Maka otomatis kita akan selalu tersugesti untuk berkomunikasi atau konsultasi dengan Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan jalan dan kita tahu bahwa itu adalah pengarahan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, renungan kita pada hari ini adalah mengingatkan supaya kita berhenti untuk mengandalkan diri kita sendiri, supaya kita menyadari bahwa kekuatan kita tidak akan mungkin bisa kita jadikan penyelamat bagi hidup kita. Karena bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita 5 menit kemudian, 1 hari kemudian, apalagi tahun kemudian. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu rancangan-rancangan damai sejahtera bagi kita. Itulah baiknya Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita semakin mendekatkan diri kita ke hadirat Tuhan dengan cara lebih sering-sering membaca Alkitab kita, lebih sering berdoa kepada Tuhan kita. Kiranya Tuhan menyertai kita, mendengarkan kita, memberi kita petunjuk untuk hidup di jalan Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu yang menjadi sumber renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya bahan renungan kita ini bisa lebih dalam. Dengan bantuan Roh Kudus, Bapak Ibu bisa membaca ulang dan juga memohon petunjuk pada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini tertanam di hati kita, menjadi pelita bagi jalan hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan menutup renungan kita ini dengan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah membaca sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami punya
punya keterbatasan ya Bapa. Tapi kami tahu juga ya Tuhan, bahwa Engkau telah mengutus Roh Kudus ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan Roh Kudus yang membimbing kami ya Tuhan, memberikan kami pemahaman ya Tuhan, pengertian ya Tuhan, untuk memaknai firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, janganlah kiranya ya Tuhan, si jahat mencuri firman ini ya Tuhan dari hati kami ya Tuhan. Karena kami ingin ya Tuhan, Engkau berkenan terhadap kami ya Bapa. Kami mohon petunjuk-Mu selalu ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, kami berserah Bapa. Demikian juga Tuhan, persekutuan kami ini ya Bapa. Biarlah kiranya ya Tuhan, damai sejahtera-Mu selalu menyertai kami. Kami kaum lansia ya Tuhan, mungkin banyak dari kami ya Tuhan yang tinggal terpisah dari tanah keluarga ya Bapa. Biarlah kiranya ya Tuhan, damai sejahtera terus menyertai kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Jauhkan kami ya Tuhan dari mara bahaya ya Tuhan. Di tengah pandemi corona ini ya Tuhan, lindungilah para kaum lansia ya Tuhan. Jauhkan mereka ya Tuhan dari potensi-potensi terinfeksi virus corona ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja kami ya Tuhan. Biarlah kiranya gereja kami ya Tuhan tetap bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Kiranya Engkau memelihara ya Tuhan kami para umat-Mu ya Tuhan, supaya tetap setia ya Tuhan bersekutu di gereja-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kami ya Tuhan. Berikanlah para pimpinan kami ya Tuhan kebijakan dan hikmat yang daripada Tuhan, supaya mereka bisa mengelola bangsa ini ya Tuhan, memimpin kami rakyat-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan kami yang berkeluarga ya Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua ya Tuhan, supaya tetap dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, supaya tetap juga memperoleh hikmat daripada-Mu ya Tuhan untuk menjalankan keluarganya masing-masing ya Tuhan, supaya mereka bisa memimpin anak-anak mereka ya Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak kami ya Tuhan, supaya mereka menjadi anak yang patuh kepada orang tua ya Tuhan, supaya menjadi anak yang membanggakan bagi orang tuanya ya Tuhan, menjadi sumber sukacita bagi keluarganya ya Tuhan. Tuhan, kami sadar ya Bapa, banyak kekurangan dan pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami ya Tuhan, supaya kami lebih kuat ya Tuhan, selalu hidup di jalan-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan menegur kami ya Tuhan, supaya kami menyadari kesalahan kami dan bertobat dari kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih.